Bapak Ibu sekalian, mari kita menghormati Sang Buddha. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo Buddhaya. Selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Semoga semuanya lagi happy-happy ya. Hari ini saya akan mencoba menjelaskan mengenai perbuatan ya. Kita kalau bangun tidur sampai tidur lagi tentu berbuat kan. Nah, perbuatan itu sebetulnya mempunyai resiko ya, yang diatur oleh hukum ya, namanya hukum karma ya. Ada perbuatan yang bisa menyeret kita masuk ke alam neraka ya. Lalu ada perbuatan yang bisa menyeret kita masuk ke alam surga ya. Nanti ada perbuatan yang bisa menyeret kita masuk ke alam hewan, alam binatang ya. Dan ada perbuatan yang bisa menyeret kita masuk ke alam peta dan asura ya. Nah, hari ini saya mau bicara mengenai perbuatan yang bisa membuat kita lahir di alam surga. Mau nggak masuk surga? Mau. Kalau pergi ajak-ajak saya. Ya. Kalau kita buka Dhammapada 224 ya. Maka di situ menjelaskan ya bahwa zaman dulu ketika zaman Buddha masih hidup, beliau mempunyai 2 orang murid ya, murid utama. Sudah tahu tuh 2 murid utama dari Sang Buddha, Sariputta dan siapa? Moggallana. Nah, ini ujiannya nggak lulus nih. Masa 2 murid utama tidak hafal? Ini aneh kiri kanan. Jadi 2 murid utama dari Sang Buddha adalah Sariputta dan Moggallana. Sariputta terkenal karena memiliki pengertian atau pemahaman Dhamma yang sangat tinggi, hampir menyamai Sang Buddha. Sedangkan Moggallana memiliki kesaktian atau kemampuan ya, yang juga hampir menyamai Sang Buddha, tidak melebihi, ya, hampir menyamai. Jadi ketika itu yang bisa pergi ke alam-alam yang lain dan kembali ke alam manusia hanya 2, Sang Buddha dan Moggallana. Ya. Jadi kalau kita bisa piknik ke Jogja, tapi nggak ada yang mau kan? Di sana banyak abu, kembali lagi. Kita bisa ke Singapura kembali lagi. Nah, kalau Moggallana tuh pergi ke alam dewa kembali lagi dengan badannya sendiri ya. Kalau kita ke alam dewa kan mesti mati dulu kan. Mati pindah alam dewa, mati masuk alam neraka. Kalau Moggallana tidak, dengan badannya sekarang dia bisa pergi ke alam lain ya. Itu kelebihan beliau yang hanya dimiliki oleh 2 orang itu ya. Nah, ketika jalan-jalan ke alam dewa, beliau melihat bagaimana para dewa itu hidup dalam kemewahan, kemegahan, ya, badannya bersinar, ya. Ada yang sinarnya sedikit, ada yang sinarnya banyak, ya. Ada yang pengikutnya sedikit, ada yang pengikutnya banyak. Ada yang istri 1, ada yang istrinya 1000, 2000. Enak juga jadi dewa istrinya banyak, ya. Kemudian ada yang istananya kecil, ada yang istananya besar. Ya. Ada yang kebunnya kecil, ada yang kebunnya besar ya. Dan rupanya itu semua tergantung ya dari perbuatan yang dilakukan sebelumnya. Beliau biasanya bertanya kepada sekelompok dewa, para dewa, apa sih yang membuat Anda semua bisa lahir di alam dewa? Lalu para dewa itu menjawab, kami ini menjadi dewa bukan karena berdana yang luar biasa. Karena dulu saya bukan orang kaya, jadi nggak bisa berdana yang luar biasa. Atau karena rajin datang ke wihara dengar khotbah. Bukan ya. Tapi kami ini menjadi dewa karena selama hidup sebagai manusia selalu bersikap jujur ya. Nggak pernah bohong gitu. Jadi gampang juga ya jadi dewa ya. Dengan hanya menjadi orang jujur bisa jadi dewa ya. Tapi cara orang jujur kan susah ya. Betul nggak? Nah,
Jadi dengan tanpa modal, hanya jujur saja bisa jadi dewa. Ya. Itu artinya apa? Punya sila yang baik. Ya. Punya sila yang baik, melaksanakan sila dengan sungguh-sungguh, sehingga ucapannya itu selalu benar. Ya. Kemudian ada kelompok dewi yang ditanya juga oleh Mahamonggalana. Hai para dewi, apa yang membuat kamu jadi dewi? Ya, badannya bersinar, badannya, tubuhnya sehat, ya, wajahnya cantik, bersinar dan seterusnya. Lalu para dewi itu menjawab, kami ini bisa jadi dewi karena dulu ketika jadi manusia, meskipun disiksa, meskipun dimarahin, ya, diperlakukan tidak adil, tetap tidak marah, ya. Tidak marah, tidak dendam kepada majikannya. Ya. Oh, rupanya yang bisa mengendalikan emosi, tetap sabar, tidak marah, tidak benci orang, nah itu bisa jadi dewa juga. Ya. Nggak susah kan? Ya. Lalu kelompok dewa yang ketiga, ini lebih banyak. Hai para dewa, apa yang menyebabkan kalian bisa jadi dewa? Lalu para dewa itu menjawab, kami ini suka memberi meskipun sedikit kepada para suci, kepada para biku, kepada mereka yang membutuhkan pertolongan. Ya. Nah, kalau jadi di halaman dewa, maka pertolongan itu mestinya tulus. Ya. Oh, saya nyumbang supaya saya terkenal. Itu nggak bisa jadi dewa. Jadi kalau menolong orang lain, ya nolong yang sungguh-sungguh, tidak untuk ketenaran, ya, tidak untuk nama besar. Ya. Itu tiga. Ya. Dulu saya pernah cerita mengenai Anathapindika, gitu. Suatu saat ada seorang biku sesudah pindah patah lalu duduk di bawah pohon makan. Ya. Ketika dia makan, ada dewa mendekati. Ya. Lalu dewanya bertanya, Bade, selamat pagi, silakan makan. Kan Anda ini jadi dewa kenapa sih? Ini bukan Moggallana ke alam dewa, bukan dewa ke alam manusia. Ya. Jadi kalau bikunya bilang, perlihatkan dirimu, dia keluar, kasih lihat badannya sebagai dewa. Apa yang membuat kamu jadi dewa? Lalu dewa itu menjawab, sebetulnya sih kalau saya ngaku malu. Ya, saya malu ngomongnya. Ya. Malu bagaimana? Ceritanya dulu dia tuh orang miskin, kelaparan. Ya. Sudah kira-kira hampir 10 hari nggak makan. Ya. Jadi kan kelaparan, kehausan kan. Kita ke tempat Anathapindika, mau kerja di situ. Kan datangnya sudah malam, ya, diterima oleh Anathapindika. Kemudian karena hari itu jatuh pada hari Uposatha, jadi tidak ada makanan, ya, puasa. Ya. Uposatha itu kan dari upowasa, jadi puasa. Ya. Itu karena dia kelaparan, lalu Anathapindika menawarkan bagaimana ini ada beberapa manisan, ya, untuk menahan lapar. Lalu pas laki itu mengatakan, udah kalau di sini hari ini puasa, saya ikut puasa. Tengah malam perutnya melilit, lapar sekali. Ya. Nah waktu itulah ketika dia menahan diri untuk tidak makan, mati. Ya. Nah orang ini karena bertekad untuk melaksanakan sila, atas sila, dan mati, nah jadi dewa. Ya. Jadi ada cara lain jadi dewa, ya, yaitu mati kalau sedang melaksanakan tekad. Ya. Kalau Anda buka yang sebelah depan, ada yang namanya mata kundali, ya, mata kundali. Bapaknya ini pelit, ya, bapaknya pelit, dianya biasa. Nah suatu saat mata kundali ini sakit keras, oleh bapaknya diletakkan di depan. Ya, kalau kita ini di depan sini nih, ya, di depan pintu supaya kelihatan orang luar. Karena kalau dia mati di dalam rumah, nanti tetangga datang atau besok, maka semua lihat isi rumah. Ya, kalau lihat isi rumah nanti kepingin mencuri. Jadi supaya tidak ada orang masuk ke rumah saya, anak yang sakit dilempar keluar. Ya, supaya orang kalau busuk di luar aja. Ya. Nah, ketika itu Sang Buddha melihat di pagi hari bahwa mata kundali ini mempunyai kans yang besar, ya, untuk menjadi dewa.
Lalu dia menghampiri rumah Mata Kundali, berdiri di pinggir jalan sambil memancarkan meta. Nah, Mata Kundali kebetulan sedang rebah menghadap keluar, melihat Sang Buddha. Ketika melihat Sang Buddha, pikirannya tertuju, ya, konsentrasi. Nah, pada saat itulah dia mati. Ya. Nah, jadi kalau mati memikirkan Sang Buddha, jadi dewa juga. Ya. Nah, begitu. Jadi, lihat dari cerita-cerita tadi, menjadi dewa tidak begitu sulit. Ya. Tetapi kalau kita berusaha, ya belum tentu berhasil juga jadi dewa. Ya. Sebaliknya, selama batin kita masih belum bersih, ya kemungkinan untuk menjadi dewa akan menjadi semakin kecil. Ya. Di zaman Sang Buddha banyak orang mendengar khotbah dari Sang Buddha. Yang mengerti nggak ada 5%. Yang lain pura-pura dengar. Oh, Sang Buddha khotbah kita dengar. Yang ngerti sedikit, 5%. Yang menjadi suci lebih sedikit. Ya. Jadi karena itu Sang Buddha selalu memilih siapa-siapa yang mempunyai kemungkinan besar untuk mendapatkan kenaikan atau promosi dalam kebatinan, itulah yang dituju. Ya. Jadi suatu saat Sang Buddha ingin membantu seseorang mencapai kesucian. Lalu dia datang ke rumahnya. Orang yang mau dikasih khotbah itu sedang pergi, ya, pergi ke hutan cari kayu. Ya. Sesudah kayunya dapat, sapinya menghilang, kejar sapinya dulu. Sampai di rumah lapar, ya. Sang Buddha bilang makan dulu, ya. Karena orang lapar tidak bisa dengar dhamma, ya. Iya toh, perutnya lapar, gerujuk, ya bagaimana dengar dhamma? Ya. Nah, sesudah orang itu makan, kenyang, diminta Sang Buddha hadir dalam ruangan dengar khotbah, lalu dia menjadi Sotapanna. Ya. Jadi mendengarkan satu kalimat dari Sang Buddha itu bisa jadi orang suci kalau memang kondisinya sesuai. Jadi dalam hidup ini kita bisa mempunyai beberapa tujuan. Ya. Secara umum tujuan kita semua adalah mencapai nibbana. Ya. Tapi rasanya jauh. Malah ada teman-teman kita dari Mahayana kepingin jadi sama Sang Buddha. Ya. Maka mereka bilang dalam hatinya ada bodhicitta, saya mau jadi Buddha. Ya. Tapi di Theravada kita hanya dianjurkan menjadi Sawaka Buddha. Cukup menjadi arahat, ya. Karena arahat dan Buddha sama-sama arahat. Ya. Cuma Buddha itu arahat yang super. Ya. Nah, di Theravada cukup jadi arahat, tidak perlu jadi sama Sang Buddha. Karena untuk menjadi sama Sang Buddha diperlukan waktu ratusan ribu kalpa. Ya. Harus melaksanakan paramita, ya, dan itu tidak gampang. Ya. Tapi silakan kalau ada yang mau jadi sama Sang Buddha. Ya. Nah, kalau kita tidak bisa mencapai arahat, kita masih bisa mencapai yang lebih rendah, menjadi anagami. Ya, kan belum bisa anagami, ya cobalah menjadi sakadagami. Atau paling bawah adalah Sotapanna. Dan Sotapanna itu adalah bukan memiliki, tapi mematahkan. Ya. Oh, kalau saya punya uang 2 miliar, Sotapanna. Nggak begitu. Nanti semua orang kaya jadi arahat, ya. Nggak begitu kan? Jadi kekayaan, harta tidak menjamin orang menjadi suci. Ya. Tetapi bisa mematahkan belenggu, nah itu menjadi suci. Ya. Kalau kita bisa mematahkan 3 belenggu, maka kita terbebas dari kelahiran di alam apaya. Ya, kita tidak mungkin lagi lahir di alam binatang, lahir di alam neraka, di alam peta atau di alam sura. Ya. Kita hanya lahir lagi di alam manusia paling banyak 7 kali. Ya. Nanti kalau sudah jadi sakadagami paling banyak 1 kali. Satu, ya. Sekali lagi. Ya. Kalau sudah anagami, kita tidak akan lahir lagi di alam manusia. Ya. Hanya lahir di alam dewa kalau tidak memiliki jana, atau lahir di alam rupa Brahma, di alam Sudawasa kalau memiliki jana. Kita ini hidup kerja keras. Kita cari uang untuk makan. Takut besok gak makan, cari lebih banyak. Supaya kalau bisa makan, cari lebih banyak lagi. Ya. Tapi siapa yang menjamin bahwa kita hidup 10 tahun lagi, ya, 20 tahun lagi? Tidak ada jaminan.
Ya. Jadi karena itu, supaya setelah kita mati, kita lahir di alam yang lebih baik, maka kita harus punya bekal. Ya, bekal, tahu bekal? Nah, bekal inilah yang akan mengikuti kita. Dan itu berbentuk apa? Perbuatan. Ya. Apa yang kita miliki sekarang, badan ini kita tinggal. Ya. Arloji, biarpun semahal apapun, tinggal. Ya. Ibu-ibu yang punya berlian tuh, ya, tinggal juga. Mana bisa mati bawa berlian? Nggak ada cerita. Ya. Yang punya tanah luas, tinggal juga. Yang punya mobil balap, sport, miliaran, tinggal juga. Yang punya rumah bagus, tinggal. Jadi semua milik kita akan kita tinggalkan. Nggak bisa dibawa. Karena belum ada LTH di sana. Ya. Tidak ada UPH, tidak ada pengangkutan. Ya. Yang bisa kita bawa bersama adalah perbuatan. Hasil dari perbuatan. Karena dia melekat di dalam batin kita. Ya, melekat di bawah sadar. Nah, itu yang kita bawa. Jadi kalau seumur-umur kita hanya berbuat jahat, yang kita bawa adalah hasil berbuat jahat. Pasti penderitaan. Ya. Tapi kalau kita selalu berbuat baik, maka yang kita bawa adalah hasil dari berbuat baik. Ya. Yang berbuat kan bukan saya, Anda semua. Nah, jadi silahkan memilih mau berbuat apa. Jadi ada perbuatan yang bisa mengajak kita masuk neraka, membunuh ayah. Jadi kalau masuk neraka gampang, bunuh ayah, ntar sore masuk neraka. Satu kalpa, ya, lama sekali di sana. Ya. Bunuh ibu masuk neraka juga, ya. Jadi membunuh ayah, membunuh ibu masuk neraka, pasti itu. Ya. Menurut Sang Buddha kan ada 5 garuka karma, ya. Membunuh ibu, membunuh ayah, melukai Sang Buddha, ya. Membunuh arahat, dan memecah belah sangga. Itu adalah 5 perbuatan berat yang akan menyeret kita masuk neraka yang paling bawah, awiji. Ya. Nanti kita ketemu sama sama Dewa Data di sana. Ya. Karena Dewa Data juga satu kalpa ada di situ. Ya. Ucapan saya jangan dipercaya, buktikan sendiri ketemu Dewa Data di sana. Sebaliknya kalau mau bertemu dengan Anatapindika, bisa di Tusita, ya. Jadi setelah meninggal dunia, Anatapindika lahir di alam Tusita. Di sana juga ada Ratu Maya yang setelah meninggal dunia menjadi dewa di alam Tusita. Nah, beliau ini sudah mencapai kesucian karena Sang Buddha pergi ke alam Tawatimsa mengajar Dhamma, Abhidhamma. Dan mantan ibunya itu diundang ke alam Tawatimsa untuk mendengarkan khotbah dari Sang Buddha. Ya. Nah, jadi rumusnya sudah jelas. Ya. Duduk di sini dengar khotbah tidak jadi orang suci, nggak cukup. Ya. Not enough. Memang mendengarkan Dhamma itu salah satu jasa, ya, jasa kebajikan, jasa punya kirya. Saya yang berkhotbah Dhamma juga dapat jasa, tapi tidak membuat kita ini semua jadi arahat, tidak. Ya. Kalau mau jadi arahat, patahkan 10 belenggu. Ya. Mau jadi dewa, laksanakan yang tadi saya bilang tadi, ya. Penuh dengan metta, nggak pernah dendam sama orang lain, ya. Meskipun diinjak-injak nggak marah, wah mana bisa. Diinjak mertua nggak apa-apa. Ya. Zaman sekarang kan teman mantu kan berani ngelawan mertua kan. Nah. Kalau ngomong yang jujur, nah, nanti kalau jujur gimana bisa untung? Nah, kita bohong setiap hari, tanpa sadar itu menutup pintu ke surga. Ya. Dan kemudian banyak-banyaklah berdana. Berdana itu tidak susah sebetulnya. Orang jahat juga bisa berdana sebetulnya kan. Tetapi apa yang ada di kepala waktu berdana itu yang penting. Ya. Kalau berdananya dengan tulus, nah itu hasilnya tentu baik. Kalau berdananya tidak tulus, hasilnya tidak baik juga. Ya. Jadi secara sederhana umat Buddha dituntut untuk praktek. Tidak hanya mendengar, tidak hanya baca, tapi mesti praktek. Percaya aja nggak cukup, ya. Nanti kalau saya bikin aturan siapa yang bisa nyemplung di kolam masuk surga, semuanya nyemplung. Tidak ada cerita begitu. Ya. Di zaman Sang Buddha, siapa yang mau suci mandi di Sungai Gangga,
Sang Buddha mengatakan kalau begitu udang-udang, cacing-cacing, ikan, semua jadi dewa loh. Ternyata kan enggak. Kalau vegetarian masuk surga juga. Itu sapi, kambing, kuda masuk surga semua. Dia kan nggak makan daging, hanya makan rumput. Tapi yang mau latihan vegetarian silahkan. Ya, untuk kesehatan silahkan. Ya. Tapi tidak menjamin dengan vegetarian kita jadi dewa. Nggak menjamin. Ya. Makanannya vegetarian, otaknya ngeres, nah, susah kan? Utangnya banyak, nggak bisa tidur. Makanannya vegetarian, nah gitu. Ya. Jadi secara sederhana, nomor satu kita harus memiliki sada kepada Sang Buddha. Ya. Setelah memiliki sada, kita praktekkan ajaran Sang Buddha. Yang paling gampang berdana. Maka tiap minggu ada, marilah kita berdana. Ya. Mau banyak mau sedikit nggak ada urusan. Yang penting belajar dengan rela menyumbang. Ya. Kemudian sila. Ya. Kalau ada biku minta sila. Ada biku nggak ada biku kita mesti jaga sila sebetulnya. Ya. Lalu kalau ada waktu meditasi. Kalau kita meditasi batin menjadi lebih tenang, tidur lebih nyenyak, kolesterol bisa turun. Ya. Nggak perlu makan obat anti kolesterol. Ya. Kalau tidur bisa nyenyak, enak. Tidak banyak mimpi, nah itu badan lebih sehat. Ya. Nah, jadi saya kira itulah yang saya jelaskan hari ini, tidak banyak. Ya. Jadi setiap orang punya kesempatan untuk menjadi dewa. Anda semua sudah jadi manusia, harusnya beruntung, ya, karena kita masih bernafas, ya, sehingga bisa datang ke Pulut Dhammasuka. Kalau sudah mati kan nggak bisa, ya, apalagi sudah sakit berat, koma, nah, sebentar lagi titik kan. Ya, saya kira cukup sekian dulu. Nanti kalau ada yang mau bertanya, saya persilakan. Silakan. Baik, sambil menunggu pertanyaan-pertanyaan masuk, mari kita buka kembali buku tuntunan puja bakti kita. Kita nyanyikan sebuah lagu bersama-sama. Kepada petugas kami persilakan. Terdengar suara mengalunkan desiran nada-nada berdendang sukacita bagi batin suci kan menjadi damai senangan hati manusia. Tenangkan perbuatan, terangkan ucapan pikiran, tenang pancarkan kasih sayangmu pada semua makhluk hidup. Kembangkanlah karuna mudita sampai tercapai pangkal bahagia. Oh Mani Padmeu. Kita ulangi dari mengalunkan desiran nada-nada. Mengalunkan desiran nada-nada berdenang sukacita
bagi batinan sucikan menjadi damai, senangkan hati manusia, senangkan perbuatan, tenangkan ucapan pikiran, tenang pancarkan kasih sayangmu pada semua makhluk hidup. Kembangkanlah karuna mudita sampai tercapai pantai bahagia. Oh marifat Meru, terima kasih. Baik, tiba saatnya kita masuki sesi tanya jawab. Mungkin dari Bapak Ibu, saudara-saudari sedharma yang ingin bertanya secara lisan, kami persilakan terlebih dahulu. Silakan maju. Ada sebuah pertanyaan dari saya. Kalau kita mengacu pada agama yang lain kan ada penggoda, setan penggoda atau apa. Di dalam agama Buddha ada tidak? Karena gini, di dalam buku kronologi hidup Buddha itu ketika Buddha hendak mencapai nibbana itu ada mara penggoda, dikatakan di situ bahwa dewa Sampati, Brahma menyingkir, ada dewa Mara ya. Saya ingin mendapat penjelasan dari Romo. Ya, pertanyaan yang bagus. Ada yang ikut perayaan Wesak 2 tahun yang lalu Pak ya, di Jitek ya. Di situ kan ada tari-tarian dari Bali ya, yang 10 bala tentara Mara, ingat nggak? Nah, jadi di situ digambarkan Mara itu seperti Asura, ya, jin yang mengerikan. Tapi sebetulnya kalau kita baca dalam buku-buku yang lain, Mara itu adalah penghuni alam dewa yang tertinggi, ya, para Nimita Wasawati, ya. Jadi Mara ini kan meskipun dia menjadi dewa, tapi kan batinnya belum suci, ya. Dia tidak suka melihat orang mencapai kesucian, ya. Jadi dia menggoda semua orang yang ingin mencapai kesucian, ya. Dia lebih suka orang-orang itu memuaskan nafsunya, mencapai kenikmatan indria, begitu. Jadi ketika Pertapa Siddhartha ingin hampir mencapai penerangan sempurna, bala tentara Mara menyerang dengan seluruh pasukannya. Semua dewa menyingkir, ya, karena memang lebih rendah kemampuannya, ya. Jadi sang Pertapa bertahan melawan serangan Mara itu dengan paramita yang sudah dilatih selama 100.000 kalpa ditambah 4 asangkya kalpa, ya. Jadi Mara itu bukan setan. Ya, mungkin di agama lain, oh ini setan ini, ya. Yang namanya setan kan nafsu kita sendiri kan sebetulnya kan. Tapi kalau Mara memang ada makhluknya. Sekarang pun masih ada, ya. Jadi menurut saya sih kita sebagai manusia nggak boleh sombong. Kalau Mara datang menggoda, kita nggak bisa menang lawan dia. Orang Buddha aja digoda dengan 3 putri Mara kan yang cantik-cantik. Tapi karena beliau sudah mencapai Buddha, itu perempuan cantik tidak lagi menyentuh, bisa menggoda dia. Tapi kalau orang biasa mana tahan? Nah, betul nggak? Nah, kita yang belum jadi arahat digoda perempuan cantik nggak tahan, ya. Nanti jadi niru-niru Ariel sama Luna Maya kan? Iya, karena dia dulu banyak berbuat baik, dia jadi dewa, tapi batinnya belum suci. Contohnya orang kaya, apa semua orang kaya itu baik hatinya? Enggak kan? Ada orang kaya yang baik, ada orang kaya yang tidak baik. Seperti mafia, teriak, kaya tapi jahat. Betul nggak? Nah, kekayaannya itu membuat dia mampu berbuat apa saja. Dengan uang dia bisa suruh polisi, tentara nangkep orang, ya. Betul nggak?
Tapi dia kaya, sangat kaya, duitnya banyak. Nah, Dewa Mara juga begitu, dia sakti, hebat, tapi tidak baik. Karena itu dalam agama Buddha diajarkan kita yang kejar itu jangan kesaktian, nggak ada habisnya, ya. Carilah kesucian, itu pasti. Ya. Kalau kita sudah mencapai Sotapanna, pasti tidak akan lahir di alam apaya, begitu. Cukup? Masih kurang puas? Oh, banyak godaan. Iya, itu karena kita tidak mengerti kan. Sekarang ada satu kasus besar di mana seorang laki-laki yang sukses dalam usahanya sebagai pria berhasil menjadi direktur, ya, gajinya besar, ya. Nah, pada waktu itulah datang mara penggoda. Ada perempuan cantik yang menggoda dia, namanya wanita intim lain. Ya. Kalau wanita intim lain hanya buka baju di depan dia, mungkin dia tidak tergoda. Tapi kalau dipakai guna-guna, siapa tahan? Ya. Jadi laki-laki itu diguna-guna oleh si perempuan cantik itu. Jadi istrinya di rumah seperti monyet kan. Perempuan itu cantik, istrinya jadi jelek-jelek. Karena matanya kan seperti pakai kacamata kuda. Ya. Jadi jangan sombong. Wah, saya hebat, nggak mungkin diguna-guna. Nyatanya begitu kan. Dalam pikirannya yang bagus itu perempuan itu. Istrinya jelek. Udah bosen soalnya. Puluhan tahun hidup bersama udah bosen dia. Yang kesana, wah luar biasa. Barang baru kan. Ya. Kan orang bilang, masa tiap hari makan telur asem sih? Sekali-kali makan telur lodeh kan boleh. Itu kan alasan. Ini kenyataan. Ya. Sebaliknya laki-laki yang punya istri cantik, hati-hati, bisa diambil orang juga, ya, apalagi kaya. Wah. Jadi sekarang sudah nggak ada yang namanya boleh nggak boleh, ya. Setiap orang yang mau rebut. Ini jadi kembali ke zaman dulu, ya, di mana peraturan moral tidak ada, ya. Jadi makin cakep, makin ganteng, makin hebat, makin kaya, itu sasaran untuk direbut. Ya. Jadi istri-istri hati-hati, suaminya dijaga terus. Tapi kalau si istri membelit kaki suaminya lebih kuat, suaminya kepengen lepas lebih cepat. Jadi kalau istri mengikat suami, suaminya kepengen lepas dari ikatan. Maka itu jangan saling mengikat, ya. Saling percaya lebih bagus, ya. Jadi itu menghirup, ya. Saya kira, ya. Ya. Berlaku. Nanti karma baiknya habis dia turun. Ya toh? Di alam dewa hanya berbuah karma baik, karma buruk tidak berbuah. Ya. Nanti kalau karma baik sudah habis dia akan turun ke alam yang lebih rendah. Ya. Ini ada pertanyaan. Nomo Buddhaya, bisa tolong jelaskan arti dari Om Mani Padme Hum? Ini sebetulnya istilah dari tantra, ya. Saya takut salah, mendingan saya tidak jawab, ya. Kalau mau nanti lain kali saya jawab. Saya cari dulu yang betul jawabannya apa, ya. Pertanyaan kedua, Moggallana sudah mencapai arahat yang tidak memiliki keterikatan. Lalu mengapa Moggallana harus keliling alam dewa dan bertanya apa itu namanya kurang kerjaan? Oh, ini karenanya galak betul. Kalau masih keliling alam dewa, bukankah berarti Moggallana masih memiliki keterikatan, belum menjadi arahat? Jadi ceritanya, baik Moggallana maupun Sang Buddha itu sangat dibenci oleh pertapa-pertapa lain yang menjadi guru. Kan akibat dari kedua orang ini yang bisa menjelaskan sebab dari orang lahir di neraka, sebab dari orang lahir di alam dewa. Maka banyak pengikut mereka pindah menjadi murid Buddha, convert namanya, pindah agama. Ya. Sehingga Moggallana ini kan matinya dibunuh. Ya. Sang Buddha tidak bisa dibunuh, ya, tapi Moggallana bisa dibunuh karena dia bukan sama Sang Buddha. Kenapa Moggallana bisa dibunuh? Karena dulu dia membunuh ibu dan ayahnya sendiri sekaligus. Ya. Jadi karma buruk itu belum lunas rupanya. Sesudah menjadi arahat pun karma buruknya harus dibayar.
Jadi dia ketika mati dicincang oleh lawan-lawannya, oleh pembunuh bayaran, dagingnya itu bisa lepas dari tulangnya, ya. Dicincang sampai lumat, ya. Dia memang sakti, bisa pergi, menghilang, tetapi karma tidak bisa dilawan. Karena itu Sang Buddha mengatakan tidak ada tempat di dunia untuk sembunyi dari karma buruk, ya. Jadi meskipun sudah jadi Moggallana, sakti tetap karma buruknya harus berbuah, ya. Pertanyaan berikut, adakah wihara yang terkena dampak letusan Gunung Merapi dan bagaimana bante-bante yang ada di wihara tersebut? Terima kasih. Ya pakai masker. Para bante yang ada di wihara Mendut sudah ngungsi ke Semarang 2 hari yang lalu, ya. Nah itu jawabannya. Dari Karunamita sudah kirim masker belasan ribu, ya. Mungkin masih kurang, kita kirim lagi belasan ribu, ya. Ada yang mau nyumbang masker sini? Saya mau tanya tentang buku The 12 Planet yang menyebutkan bahwa ada planet apa ini Nibiru yang akan datang ke bumi. Bagaimana pendapat Romo? Wah ini sumber bacaannya saya nggak tahu nih, ya. Jadi saya mungkin nggak bisa jawab juga. Yang pasti di alam semesta ini banyak hal-hal yang kita tidak tahu, ya. Bumi kita di dalam alam semesta ini sangat kecil, ya, bukan besar, kecil, ya. Begitupun kita punya solar system, bukan yang paling besar juga bukan yang paling kecil, ya. Dan semuanya selalu bergerak, ya. Namo Buddhaya, jangan panggil Bante. Ini gawat nih. Karena istri saya bilang, sejak kapan jadi biku? Harus mematahkan belenggu-belenggu apa aja untuk mencapai arahat. Waduh. Apakah bisa kalau kita sudah berkeluarga untuk mencapai kesucian? Untuk menguraikan mengenai 10 belenggu, saya kira saya perlu topik sendiri, ya. Perlu khotbah terpisah. Ini kepanjangan kalau saya khotbah sekarang, nanti pada protes, ya. Yang penting untuk mencapai Sotapanna dulu, karena kalau sudah mencapai Sotapanna pasti akan menjadi arahat, ya. Untuk menjadi Sotapanna kita harus mematahkan 3 belenggu, ya. Belenggu pertama adalah keyakinan bahwa jiwa kita kekal dan abadi. Jadi selama kita punya keyakinan seperti itu, dia akan menjadi Sotapanna. Keyakinan yang kedua, ya, pandangan kedua yang harus dipatahkan adalah keraguan-raguan tentang Sang Buddha. Apakah Sang Buddha ini pernah ada atau tidak, ajarannya betul apa salah, ya. Sangga itu pura-pura suci dan seterusnya, ya. Jadi selama masih ada keraguan-raguan terhadap Sang Tiratana, kita susah mencapai Sotapanna. Nah, belenggu yang ketiga adalah upacara, ya. Kalau kita masih yakin dengan upacara kita bisa jadi orang suci, itu juga tidak bisa jadi Sotapanna, ya. Jadi Sang Buddha mengajarkan upacara tidak bisa membuat orang menjadi suci. Ya, kalau bisa ya kita sembahyang aja yang banyak, namaskara 2000 kali sehari, arahat deh. Jadi nggak bisa, ya. Itu 3 belenggu. Nanti belenggu lain saya susulkan lain kali, ya. Apakah bisa kalau kita sudah berkeluarga untuk mencapai kesucian? Bisa, ya. Jadi dalam keadaan berkeluarga kita bisa mencapai tingkat kesucian Sotapanna, Sakadagami maupun Anagami. Tapi kalau sudah Anagami, sudah tidak butuh hubungan seks, ya. Kalau masih Sotapanna dan Sakadagami masih membutuhkan hubungan seks, ya. Tapi kalau sudah Anagami tidak. Nah, kalau sudah jadi arahat juga tidak, ya. Bagaimana caranya mencegah teman yang ingin bunuh diri? Teman yang ingin bunuh diri itu merasa hampa padahal semua kebutuhan sudah terpenuhi. Ya, bunuh diri ini akibat dari depresi. Depresi itu penyakit, ya. Jadi nomor 1 anjurannya suruh dia berobat ke dokter jiwa, ya. Kalau nggak mau ke dokter jiwa, ke dokter gila. Ada obatnya, ya. Nanti kalau sudah dikasih obat, nanti depresinya menghilang dan dia nggak kepingin bunuh diri lagi, ya. Itu yang paling gampang. Yang kedua, ya diawasi, ya, ditemenin kemana dia pergi, ya. Dia cemburin kepalanya ke bak mandi, mati, ya toh. Jadi kalau orang mau mati itu gampang, ya. Dan kita tidak bisa mencegah orang lain untuk mati, karena kita tidak mungkin bersama dia 24 jam, ya. Jadi yang penting adalah robah pikirannya, ya. Pikiran yang depresi itu dirubah menjadi
tidak depresi, menjadi lebih bersemangat. Ya. Kemarin saya punya pasien anak muda umur 32, S2, ya, belum kawin. Dia menderita depresi. Saya tanya, pernah nggak kepingin bunuh diri? Pernah. Sudah mikir caranya? Sudah. Kenapa belum? Takut. Dia sudah ngomong, ngaku, saya mau bunuh diri. Karena hidup ini tidak menyenangkan. Semuanya, tertutup pintu buat saya. Padahal dia rumah punya, mobil punya, bapak punya, ibu punya, pacar udah ganti 6 kali. Ya. Tetapi dia masih anggap hidup ini tidak menyenangkan. Mati lebih enak, dia bilang. Tetapi saya kan nggak bisa apa-apa. Masa saya mau temenin dia, jagain supaya jangan mati? Nggak masuk akal lah. Ya. Jadi yang mesti dirubah adalah caranya berpikir, ya, supaya pikirannya menjadi lebih optimis. Karena itu dalam Metta Bhavana kita boleh berdoa, semoga orang yang putus asa mendapat harapan baru. Ya. Karena kalau putus asa, dia bunuh diri. Ya. Kalau bunuh diri itu pasti masuk neraka kan? Dia melanggar sila pertama, meskipun yang dibunuh dirinya sendiri. Ya. Jadi itu perlunya dana dhamma, ya, berkhotbah dhamma itu perlu. Jadi Anda semua boleh berdana dhamma, ya, memberi penjelasan, memberi cara melepaskan diri dari depresi. Ya. Memang sih gampang. Kenapa sedih? Nggak punya duit? Ini duit. Tapi itu kan nggak selesai. Besok habis lagi duitnya kan? Depresi lagi dong. Kan nggak boleh begitu kan? Tidak semudah itu orang depresi. Ya. Jadi kita harus ajak dia berjuang, ya, maju, menghadapi segala kesulitan, supaya nanti dia bisa sendiri menghadapi kesulitan. Jangan kita temenin terus, mana kuat. Ya. Saya kira semua orang tua tidak ingin anaknya bunuh diri, ya. Tapi kan ada yang anaknya bunuh diri tanpa bisa berbuat apa-apa. Ya, banyak yang saya lihat seperti itu. Meskipun orang tuanya ingin anaknya hidup berhasil, gagal, mati. Ya. Jadi saya kan dulu pernah nulis buku, ya, 300 tanya jawab mengenai kesehatan jiwa. Kalau nggak punya cari, kalau nggak cari minta sama saya. Ya, saya cetak itu nggak gitu banyak, tapi kalau memang ada yang punya masalah kesehatan jiwa, itu bacaan yang ringan, ya, untuk menambah pengetahuan mengenai cara-cara membantu mereka yang terganggu jiwanya. Ya. Masih ada yang mau tanya? Sudah habis. Hari ini saya sangat sibuk, ada rapat nanti, ada acara siang, jadi setelah ini saya mohon pamit, ya. Semoga semua makhluk berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Namo Buddhaya.